Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga Rabu 13 Mei 2020 di rumah masing-masing secara online. Walaupun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dikarenakan wabah pandemi COVID-19 ini, kiranya ibadah kita dapat berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 17 ayat 10 sampai dengan 11. Kita akan membuka Alkitab. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu hadir dan berkarya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Pada sore hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan di hati kami. Walaupun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa kasih-Mu kepada kami, bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, agar kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus selama 3 tahun pelayanannya di Efesus, yaitu pada waktu perjalanan misinya yang ketiga. Berita mengenai masalah-masalah di Korintus terdengar oleh Paulus saat ia berada di Efesus. Ada utusan yang datang di Korintus menyampaikan surat kepada Paulus, memohon agar Paulus memberi nasihat dan bimbingan rohani. Bacaan kita pada sore hari ini dengan tema berdamai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit pernikahan orang Kristen zaman sekarang dilanda masalah-masalah yang muncul. Biasanya mengenai masalah perselingkuhan, masalah uang, kurangnya komunikasi, masalah berdebat tanpa akhir, dan cekcok yang tidak sesuai dengan prinsip dan lain-lain. Yang paling sering adalah problem ketidakharmonisan. Akibatnya makna perkawinan menjadi hancur. Padahal tujuan awal perkawinan adalah hidup penuh bahagia dan sejahtera, saling melengkapi satu dengan yang lain, baik istri melengkapi kekurangan suaminya dan suaminya melengkapi kekurangan istrinya. Namun di tengah perjalanan atau berjalannya waktu, timbul masalah yang membuat satu sama lain tidak peduli,
mengabaikan dan mengkhianati kewajiban dan tanggung jawab. Padahal perkawinan Kristen menjunjung keutuhan perkawinan. Maka gereja terus berupaya membina dan mengajak setiap pasangan suami istri secara bersama dan tidak berhenti untuk membangun serta memelihara keutuhan perkawinannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus mengingatkan kepada pasangan suami istri supaya terhindar dari bahaya percabulan. Hendaknya suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Saat perkawinan terjadi, baik suami tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, begitupun istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Kalaupun ada masalah perceraian, bukanlah jalan keluar. Paulus menawarkan sebuah solusi antara suami istri agar saling menjauh dan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Tujuannya supaya masing-masing ada kesempatan untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberkati pernikahan kudus, keduanya telah menjadi satu. Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dengan banyak perbedaan latar belakang, kita bukan hal mudah. Seharusnya ada upaya dari kedua belah pihak agar tidak egois, namun berorientasi hidup saling melayani. Hal itu dapat dilakukan jika memiliki cinta dari Allah. Cinta kasih bukan lagi bermain pada teguran perasaan. Pada akhirnya cinta kasih mengenai keputusan dan keteguhan komitmen. Hal inilah yang akan dijauhkan dari pasangan suami istri dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah baca pada ayat yang ada pasal 7 ayat 10 sampai dengan 11. Di sini pada ayat yang 10, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dan begitu juga suami tidak boleh menceraikan istrinya. Apakah pada masa itu perceraian lagi ngetren di tengah masyarakat Korintus dan olehnya cukup berpengaruh bagi pasangan suami istri Kristen? Di sini jelas Paulus melarang itu terjadi. Pada sisi lain, perintah ini ditujukan juga lebih dahulu pada istri. Larangan karena Paulus mendapat surat atau kabar bahwa perceraian yang dimulai dari pihak istri. Nah, di sini pada tahun 2018 banyak pasangan suami istri yang bercerai, yaitu sekitar 269 pasangan. Yang paling banyak adalah istri kepada suami, sekitar 778 pasangan. Lalu 491 pihak istri kepada pihak suami pada istrinya. Paulus melarang bercerai kepada para istri. Berbeda dengan untuk para suami, istrinya jangan ditinggalkan. Pada ayat 10c, bahwa suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ada perbedaan karena pengaruh di dalam Yahudi bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya. Bedanya dengan kota Korintus, bahwa perempuan boleh mengambil sikap lebih dahulu daripada suaminya. Meskipun berbeda, tapi maknanya sama. Tidak boleh menceraikan pasangannya, bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya. Begitu juga sebaliknya, istri yang meninggalkan suaminya tidak boleh kawin lagi. Melanjutkan pada ayat yang 10, istri kalau pada akhirnya menceraikan suaminya, ia harus hidup tanpa suami. Artinya, ia tetap hidup dalam status tidak kawin lagi. Begitu juga banyak contoh orang Kristen yang sudah bercerai,
tidak menikah lagi. Di sini Paulus berharap pada mereka yang bercerai untuk rujuk dan berdamai agar harapan itu terwujud, supaya damai dapat dimiliki melalui kesempatan berpisah sementara guna berdoa, mengambil waktu, memberikan Roh Kudus untuk berbicara dalam dirinya. Dengan demikian, ajakan untuk berdamai adalah upaya rujuk dan bersatu kembali. Lalu sini Paulus menyampaikan perintah yang sama kepada para suami untuk tidak menceraikan istrinya. Nasihat kepada laki-laki agar tidak turut mendukung sikap istri yang minta bercerai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus diingatkan bahwa status sebagai umat atau umat yang telah disucikan berarti menempatkan mereka pada suatu spiritualitas yang baru, yaitu bebas untuk hidup suci dan menjaga diri dari segala laku dan tidak senonoh, percabulan, sehingga kehadiran Allah di dalam hatinya dipahami sebagai pernyataan dirinya dengan Kristus di dalam roh, yaitu di dalam 1 Korintus 7 ayat 17. Pada sisi lain, tak dipungkiri bahwa dalam perkawinan sering terjadi percecokan dan mengarah pada keputusan yang bercerai. Paulus minta agar jangan terjadi perceraian dan diajak untuk berdamai. Mungkinkah berdamai itu dapat mereka wujudkan? Ini sulit. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat agar suami istri memiliki waktu untuk dapat dipakai berkesempatan, introspeksi diri, dan berdoa pada Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, proses menempatkan suami istri pada perkawinan seakan selalu baru, sekalipun persoalan hidup mulai bermunculan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga yang kesulitan, kesusahan dalam masalah keuangan, dalam mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Disinilah peran suami dan istri harus menumbuhkan rasa cinta, suka dan duka dapat dihadapi bersama, sehingga timbulnya rasa damai yang membuahkan kemampuan untuk selalu meneruskan pasangan kita dalam hal berdamai. Yang dimaksudkan adalah merespon cara Allah agar kita berbalik kembali pada dirinya, Allah yang menjadi penentu dalam pemulihan kehidupan ini dalam pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat berlalu dan kita juga dapat merefleksikan diri kita agar sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan selalu berdamai walaupun kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berserah pada Tuhan dan berdamai dengan pasangan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.